Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Mudahir dengan NIM 0557455857. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi sekaligus pemenuhan tugas 1 dari mata kuliah struktur data terkait pendeklarasian. Langsung mulai saja. Di sini kita punya soal ada 5 nih ya. Nah, soal pertama, kita diminta untuk membuat deklarasi sebuah variabel dengan tipe data float dan bernama struktur baris. Pertama kita buat dulu di sini T1 deklarasi Java public class. Kita harus menggunakan nama filenya ya untuk membuat kelas deklarasi. Nah, kemudian kita akan membuat main metodenya menggunakan public static void main string args, float, terus nama variabel struktur baris, dan kita akan menggunakan contoh mungkin 105 ya, f. Nah, kenapa kita menggunakan imbuhan f di belakangnya? Karena kita menggunakan tipe data float di sini. Kalau kita tanpa menggunakan f, dia akan di dalam Java secara default nilai desimal itu dihitung sebagai double ya, dimana double ini memiliki wadahnya itu 64 bit, sedangkan float itu memiliki wadahnya 32 bit saja. Jika kita memasukkan angka double ke dalam float, itu tidak akan bisa karena akan menghasilkan error seperti ini, cannot convert from double to float gitu. Kita akan outputkan, kita akan cek nih sistem out print output float. Ini soal nomor 1. Nah, struktur baris kita save dulu di sini. Nah, kita jalankan. Oke, 10,5 muncul, berhasil. Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Nah, di sini kita diminta untuk membuat deklarasi variabel lagi dengan tipe data string dengan nama susunan kata baru, nama variabelnya. Nah, ini adalah value-nya, pemrograman struktur data Java. Nah, string, kita langsung buat string. Tadi itu nama variabel susunan kata baru, dan kita masukkan value-nya yaitu pemrograman struktur data Java. Nah, kita akan lakukan output lagi untuk mengetes. Ini soal nomor 2, yaitu mungkin kita bisa buat print lain. Nah, di sini output string. Nah, sip dan ya. Nah, kita membuat baris baru di sini. Nah, nanti dia akan menghasilkan output float 10,5, output string, pemrograman struktur data Java. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini kita diminta untuk mendeklarasikan array. Ini beda ya dari yang sebelumnya. Untuk tipe data float dan string itu adalah tipe data primitif, sedangkan array 1 dimensi maupun array 2 dimensi itu termasuk tipe data collection. Nah, untuk array 1 dimensi diminta dengan nama variabelnya itu 8 angka, tipe data integer yang berisi angka sebagai berikut. Integer, kita menggunakan kurung siku untuk array, terus nama dari 8 angka sama dengan kita menggunakan kurung kurawal di sini dan masukkan angkanya yaitu 10 sekian dan seterusnya. Nah, di sini kan karena kita menggunakan tipe data array ya, maka kita akan melakukan pemanggilan value-nya ini masing-masing menggunakan looping. Yaitu kita bisa menggunakan for loop, yaitu for i sama dengan 0, itu i-nya itu harus kurang dari panjang array, yaitu 8 angka. Oke. Nah, pakai length. Nah, kemudian increment. Oke. Nah, integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang array. Nah, kemudian kita panggil. Kita taruh di atasnya, tapi di sini juga kita buat untuk memanggil nilai-nilainya. Yaitu kita menggunakan 8 angka i. Nah, 8 angka Oke, nah ini kita panggil sekarang. Nah,
Ini jadi ya, untuk array satu dimensi yaitu 10, 12, 18, sekian, dan kemudian lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini kita diminta untuk membuat array 2 dimensi dengan tipe data string di kali ini, dengan nama variabel yaitu 2 angka yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka sebagai berikut. Untuk nama variabelnya itu 2 angka. String, nah karena kita diminta membuat array 2 dimensi, maka kurung sikunya ada 2. Terus nama variabelnya, habis itu masukkan nilainya di sini. Oke, nah 2, 4, 6 ke dalam sini. Type mismatch cannot convert from integer to string. Oh, karena dia menggunakan string, maka kita akan menggunakan tanda petik pada masing-masing value-nya. Karena kan kita menggunakan tipe data string. Nah, oke. Nah, kita menggunakan koma untuk memisahkan setiap barisnya. Nah, jadi ini. Kemudian kita akan menggunakan pemanggilan yaitu menggunakan for. Tapi di sini beda. 2 dimensi itu kita harus menggunakan nesting for, yang dimana kita harus mencari baris dan kolom. Nah, maka kita menggunakan outer loop dan inner loop. Outer loop dia akan berfungsi mencari baris, ya. Kemudian masuk ke inner loop dan dia akan mencari kolom 1, 2, dan 3. Jika baris pertama sudah selesai, ya, sampai ke kolom ketiga, nah dia akan berlanjut ke baris kedua dan menghitung kolom 1, 2, 3, begitu seterusnya sampai ke baris ketiga. Oke. For integer i sama dengan 0. Di sini kita menggunakan titik koma. I kurang dari panjang array. Panjang arraynya itu 2 angka. Increment. Nah, di sini juga kita akan menggunakan for lagi nih, yaitu for integer j sama dengan 0. J kurang dari panjang array 2 angka dari si i. Kita increment lagi. Nah, kemudian kita akan outputkan nih sistem out print line untuk 2 angka ini dipanggil i dan j nya, untuk baris dan kolomnya kita panggil, kemudian kita pisahkan dengan ini ya. Nah, di sini itu dia membuat satu baris, berarti kita harus membuat sistem out print line lagi di sini nih untuk memisahkan setiap barisnya. Kan ada 3 baris nih, berarti kan harus 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi nih sistem out nomor 4, array 2 dimensi. Kurang rapi nih. Nah, ini kan udah jadi nih array 2 dimensi 4. Nah, supaya rapi kita bisa menggunakan tab aja ya. Oke, sip, mantap. Nah, untuk array 1 dimensi sekian, untuk array 2 dimensi sekian, 2, 4, 6, dan sekian. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Nah, ini nih. Nah, di sini diminta untuk membuat linked list dengan nama urutan list angka, nama variabelnya, dan memiliki list sebagai berikut. Linked list ini termasuk dengan sebagai tipe data collection. Nah, tipe data collection ini kita harus mengambil dari library. Kita import dulu, berarti import java util linked list. Nah, kita udah import nih. Nah, kita akan memanggil metodenya ya, linked list 15, 28 dan sekian, itu berarti kan angka nih. Nah, maka kita menggunakan tipe data integer. Sebenarnya kalau di modul itu bisa menggunakan yang general, menggunakan e itu sebagai elemen. Nah, karena di sini angka, kita bisa menggunakan integer ya, biar aturannya lebih ketat.
Kemudian kita menggunakan variabelnya itu namanya seperti ini, dan sama dengan kita membuat objek baru dan kita buat lagi di sini. Kita panggil lagi. Nah, sebenarnya gini, di Java versi yang lama itu harus memanggil objek menggunakan integer di sampingnya. Tapi karena di Java versi terbaru, ya Java 7 versi 7 itu nggak perlu lagi menggunakan integer. Cukup seperti ini saja. Itu udah efisien. Kemudian di sini kita akan menggunakan add karena kita akan memasukkan masing-masing angka ini ya, 15, 28 dan sekian gitu. Urutan list angka add 15, kemudian sampai 5 itu ada 28, 33, 47. Nah, kemudian kita akan memanggil ya. Kita menggunakan looping lagi karena ini array, masih di array. Di sini for. Nah, kita bisa menggunakan for each atau enchant for loop. Kenapa? Karena untuk linked list ini dia kan memiliki node, yang dimana node ini terdiri dari elemen dan pointer. Oke. Nah, node ini memiliki head di awal dan berakhiran tail yang bernilai 0. Nah, head pertama itu 15 dan tailnya setelah 59 yaitu 0. Kenapa kita menggunakan for each loop? Jika kita menggunakan for biasa, ya, kita menggunakan for biasa, dia akan mengulang dari awal yaitu 15, 28, 33. Nah, kalau kita menggunakan for each loop, dia akan memegang node saat ini yaitu 15. Kemudian dia akan melompat ke pointernya yaitu 28 dan 15 akan ditampilkan ke layar, kemudian berlanjut ke 28. 28 sebagai node sekarang, kemudian dia akan berlanjut ke lompat ke pointer berikutnya yaitu 33. Nah, begitu seterusnya. Nah, kita di sini menggunakan tipe data integer ya. Karena dia angka. Nama variabelnya itu bisa angka. Terus kita masukkan urutan list angkanya, kita panggil, kemudian kita looping di sini. Kita menggunakan system out print untuk memanggilnya. Oke. Nah, jadi kita panggil di sini angka plus, terus kita jalankan. Oke, udah jadi nih. Oh, kita tambahin lagi di sini. Kalau dia itu sebagai ini ya, soal nomor 5 yaitu array linked list. Jalankan lagi. Oke, ini array linked list udah jadi, tapi biar lebih profesional kayak sama di modul atau kita mempunyai pointer, kita taruh aja tanda panah di sini. Nice. Oh, ternyata masih ada. Berarti kita di sini akan menutup yang 0 tadi, system out print line, mungkin dengan kata selesai. Nah, oke, selesai. Untuk soal nomor 1 kita udah selesaikan output float 10,5. Terus output string untuk soal nomor 2 itu pemrograman struktur data Java. Untuk soal nomor 3 array 1 dimensi. Dan soal nomor 4 yaitu array 2 dimensi dengan matrix dalam bentuk matrix yang rapih. Terus soal nomor 5 yaitu array linked list, yaitu sekian dengan node dan pointer, dan selesai. Oke. Jadi demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semua dapat terbantu dengan contoh dari yang saya buat ini, sekaligus memenuhi tugas 1 dari struktur data yang diberikan oleh dosen pembimbing saya yaitu Bapak Erlangga. Dan sekian, terima kasih atas pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.